HP resmi pertama yang pakai Snapdragon 8 Elite, hanya itukah jualan iQOO kali ini? Yo guys, iQOO 13. Setelah kesuksesan iQOO dengan iQOO 12-nya yang secara penjualan dan animo itu benar-benar di luar ekspektasi ketika mulai dijual akhir tahun lalu. iQOO kembali dengan smartphone flagship terbarunya. Yang mengejutkan, dia hadir sekian hari lebih cepat dari tanggal rilisan tahun lalu. Dan gak lupa, iQOO kembali menjadi yang pertama menghadirkan smartphone dengan SoC terkini dan terkencang dari Qualcomm, Snapdragon 8 Elite. Gokil ya, rasanya baru sebulan gue nyobain Snapdragon 8 Elite di Hawaii dan ini sekarang udah hadir dalam bentuk retail phone yang bisa dijual resmi di Indonesia, alias pertama yang resmi Indonesia lagi. Apakah iQOO 13 menarik? Yuk kita bahas. Seperti biasa, gue tidak akan bahas spek by spek. Spek lengkap di K2G, rumahnya ada di deskripsi. Monggo dicek. Gue akan sharing observasi dan experience gue selama menggunakan iQOO 13 2 minggu ini. Kita mulai dari hal pertama yang paling stand out dari jualan iQOO 13 ini sendiri. Performa. Sebagai Note, K2G kalau tes performa selalu di kondisi yang diset sama sesuai Note yang tertera di grafis ini. Snapdragon 8 Elite SoC yang berbasis Oryon Core yang sebelumnya hadir di SoC laptop Snapdragon X Elite membuka debutnya di tanah air dengan iQOO 13. Gue cukup yakin ya kalian viewers setia K2G udah mulai familiar dengan SoC yang satu ini. Ngebutnya, iritnya, ademnya, improvement dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang kita lihat by benchmark dulu nih. 2,7 jutaan di Antutu dengan suhu mencapai 45 derajat. Nah, secara 3D Mark, Still Nomad dan Wildlife Extreme Stress Test gue melihat adem nih di iQOO. Cuma 38 derajat cuy. Tapi mungkin skornya bisa lebih tinggi ya kalau batas suhunya dinaikkan. Geekbench-nya juga tinggi, terutama multicore-nya yang 9500-an. Apa kesimpulan benchmark ini? Nanti dulu, mendingan kita coba cek main Genshin Impact. Di GI, cuy, main dengan settingan rata kanan selama 20 menit, start dari suhu internal 28 derajat, naiknya cuma sampai 37 derajat. Gokil. Di iQOO 12 aja nggak segini ademnya kan? Pas gue tes di Xiaomi 15 Pro China version kemarin, suhu bisa sampai 40-41 derajat loh. FPS sih di keduanya stabil ya. Kayaknya Genshin Impact udah mulai harus nyalain opsi 120 FPS deh nih di Android. Di game sehari-hari gue yaitu LOL Wild Rift, main berjam-jam juga adem tanpa frame drop. Overall top abis ya, iQOO ngasih tuningan performance scheduling Snapdragon 8 Elite-nya yang dipadukan dengan cooling vapor chamber yang sangat efektif. Dibantu juga dengan super computing chip Q2 dari iQOO juga tentunya. Di luar game, peningkatan dari Snapdragon 8 Gen 3 secara performa bisa juga gue rasakan ketika ekspor video. Di app VN, dipakai ekspor video 15 menit 4K yang udah di grading warna ke 1080p, itu sekitar 30 detik perbedaannya. Signifikan. Nah kalau buat daily use ya jelas satset, no problem at all. Nah ngebahas SoC, erat hubungannya dengan ketahanan baterai. Tadi gue sempat bilang iritnya itu improvement kan dari generasi sebelumnya. Oh gue kayaknya kurang excited ya nadanya pas ngomong itu. Coy ini baterainya irit banget coy. Gue bisa dapet 8 jam lebih, 8 jam 10 menit screen on time dengan total uptime lebih dari 24 jam. Gila! Ketika lagi lumayan heavy on camera dan banyak di outdoor pun masih sedikit under 8 jam. Gokil ya. Hal ini dimungkinkan berkat baterai 6150 mAh-nya serta SoC yang dicuning supaya efisien oleh iQOO agar kebutuhan load itu sesuai dengan usage. Kalau habis charger 120 wattnya bisa ngecharge dari kosong sampai full under 35 menit. Ini adalah the ultimate phone buat kalian yang nyari smartphone dengan baterai long lasting. Dan semua itu bisa dilakukan dengan body setipis ini. Ngomong-ngomong soal desain, iQOO 13 masih mengambil bahasa desain yang mirip dengan iQOO 12. Kaca depan belakang, frame metal, premium di tangan rasanya. Varian warna yang legend ini masih berwarna putih back covernya, tapi sekarang matte gitu. Bagus, gue suka. Sayang sih ya, frame-nya kalau dibikin matte bakal lebih keren. Ini masih glossy, masih fingerprint magnet. Dan sekarang di sekeliling modul kameranya bisa nyala-nyala coy. Buat gue sih nggak terlalu penting ya, nice to have aja. Balik ke depan, desain bezel layar yang sangat tipis itu memanjakan mata banget. Gak cuma itu, layarnya juga top sih. OLED 2K dengan refresh rate 144Hz. Warnanya memanjakan mata, smooth dan bright. Maksimum claim di high brightness mode-nya 1800 nits cuy. No problem banget di outdoor siang-siang.
Dan gak cuma canggih di bright environment doang, tapi kalau kalian mantengin layar di tempat yang gelap, itu nggak bikin cepet capek mata. Karena PWM dimmingnya mencapai 2592 Hz. Next, satu bagian yang di atas kertas kena korting di iQOO 13, kamera. Kenapa gue bilang korting on paper? Karena secara size sensor utama itu turun dan telenya tidak lagi periskop di 3 kali, tapi jadi 2 kali aja dan non periskop. Size-nya juga turun. Tapi ingat, main kameranya dulu kan pakai OV50H-nya si OmniVision. Sekarang pakai IMX921 50 megapiksel with OIS yang ada di Vivo X200. Hasilnya so far sih tidak mengecewakan. Detailnya top, dynamic range luas, warna ya khas tuningan Vivo yang eye pleasing. Oh ya, as a reminder, ada 3 tuningan warna yang bisa dipilih: Vivid, Textured, dan Zeiss Natural. Lalu di kondisi indoor lighting pun masih bagus banget. Gelap? No problem. Di beberapa challenging situation bahkan bisa lebih baik dari handphone yang specializing in camera seperti Pixel 9 Pro ini. Yang berasa penurunannya adalah di telenya. Well, ketika sensor IMX816 50 megapiksel yang ber-OIS Moto di 2x, good lighting, baik foto auto biasa maupun portrait shots, sebenarnya no complaints dari gue. Kualitasnya masih sejalan sama main kameranya tadi. Cuma, ya udah sampai di situ aja. Begitu masuk ke remang-remang, sensor sakti OV64B di iQOO 12 patut dikangenin. Zoom ekstrim sampai 10 kali hybrid zoom juga udah tidak disarankan di sini. Kalau sekedar 4 kali zoom, hybrid zoomnya masih bisa diandalkan. Tips dari gue, matiin settingan yang satu ini supaya HP-nya nggak auto pick lensa utama untuk ngambil foto tele kalau kondisinya terlalu gelap. Ultrawide, selfie, nggak terlalu banyak yang bisa dibicarakan. ISOCELL JN1 di ultrawide masih cukup banget buat ngasih angle baru dari sebuah scene. Sementara selfie-nya selama di good lighting juga masih bisa diandalkan. Mungkin lebih baik dari iQOO 12 kemarin. Finally ya, kamera depannya videonya udah bisa 4K 60 fps, nggak 1080p lagi. Tapi ya begini, secara stabilisasi itu nggak stabil. Dan ini nggak cuma di 4K 60 fps, di semua resolusi 1080 30, 1080 60, 4K 30 semuanya nggak stabil. Gue menunggu adanya software update untuk at least memperbaiki hal ini. Mungkin nggak usah di 4K 60, mungkin at least di 4K 30 atau 1080 60. Soal stabilisasi ini beda banget ya sama kamera belakangnya. Bahkan di resolusi 4K 60 fps sekalipun stabilisasinya oke. Secara image quality juga dari berbagai parameter itu bagus. Dynamic range, detail, warna, dan lain-lain. Cuman mungkin kalau soal warna kelihatan memang saturated banget. Dan jangan lupa ada 8K. 8K-nya ya which gue nggak pernah pakai juga, cuman nice to have aja. Buat yang nyari video bokeh juga ada, cuma dia mentok di 1080p 30 fps doang. Nah, soal gonta-ganti lensa ketika recording, by the way, ketika di 4K 60 fps, lensa 2x-nya tuh nggak bekerja ya. Dia jadi kalau kita 2x, dia pakai croppingan main lens. Ini baru bisa. Ini satu ketutup, kedua, nah dia baru pakai lensa tele. All in all, kameranya menurut gue cukup bagus ya, walau tidak semengejutkan iQOO 12 kemarin. Menurut gue ada 2 alasan kenapa iQOO decide untuk nerf kameranya. Pertama, dia nggak mau makan pasar X series-nya Vivo kayak tahun lalu. Kedua, harga SoC Snapdragon 8 Elite memang sudah dikenal naik cukup signifikan, sehingga harus ada penyesuaian di parts yang lain. Dan kebetulan yang kena rotasi adalah di bagian kamera. Oh ya, jangan lupa ya, explore street photography mode-nya, yaitu humanistic apa yang gitu namanya, gue lupa, yang diturunkan dari X series Vivo. Seru. Untuk OS, VantageOS 15 berbasis Android 15 yang dijanjikan update 4 kali major Android update dan 5 tahun security patch. Untuk Vantage sendiri masih kayak yang udah-udah dengan adanya pembaruan yang menurut gue masih minor. Gue masih setia menunggu parts of origin OS dimasukkan ke VantageOS. Untuk AI features ada tambahan nih, berupa AI eraser, easy cutout dari foto di album, serta circle to search dan kawan-kawan.
Terakhir, storage sekarang udah pakai UFS 4.1 dan RAM-nya udah pakai LPDDR5X Ultra yang lebih kencang. Lalu iQOO 13 hadir dalam dua varian, 12256 dan 16512 GB. Spek lainnya gimana bang? Monggo cek langsung di deskripsi. Hal-hal penting lainnya mungkin adanya IP68 dan IP69, stereo speaker yang cukup bagus, ultrasonic fingerprint sensor, serta vibration motor yang empuk. iQOO 13 dengan harga Rp9.999.000 untuk yang 12256 dan 11.999 juta untuk yang 16.512. Gue cukup yakin ini bakalan jadi salah satu atau bahkan the one and only HP Snapdragon 8 Elite resmi paling value deal di tahun 2024-2025 ini. Considering bocoran-bocoran yang gue dapat, di mana 2025 nggak akan terlalu banyak handphone ber-Snapdragon 8 Elite-nya beredar di Indonesia. Yang ditawarkan adalah performa untuk daily maupun gaming, tanpa difokuskan spesifik ke kategori gaming phone. All in all, dia cukup all-rounder, namun dengan beberapa catatan di area kamera. Nerf di bagian itu ditukar dengan peningkatan performa maupun battery life yang cukup signifikan. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.